Sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Peradilan pidana didasarkan pada suatu proses pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian suatu perkara yang dilakukan dengan cara tertentu. Proses ini dilakukan oleh lembaga peradilan. Sistem peradilan di Indonesia sendiri berupa forum publik resmi yang pelaksanaannya berdasarkan hukum acara. Sebagai negara hukum, tentu saja Indonesia memiliki sistem yang jelas dalam hal peradilan. Berikut beberapa aturan peradilan yang diterapkan dalam undang-undang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 1. Peradilan umum. Pertama, ada jenis peradilan umum. Peradilan yang satu ini menangani berbagai perdata dan perkara pidana secara umum. Pengadilan negeri berperan sebagai badan pengadilan tingkat 1. Sementara pengadilan tinggi menduduki badan pengadilan tingkat banding. Kedua, peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, ada peradilan terkait tata usaha negara. Peradilan ini memang dikhususkan untuk menangani berbagai perkara atau gugatan terhadap pejabat administrasi negara. Biasanya, penyebab dari tuntutan tersebut adalah kesalahan penulisan yang merugikan seseorang atau badan tertentu. Yang ketiga, peradilan agama. Selanjutnya, ada peradilan agama yang berguna untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan agama, seperti pembagian harta, pengurusan hak waris, dan perceraian. Peradilan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ada dua tingkatan peradilan agama, yakni peradilan agama tingkat 1 dan peradilan agama tinggi. Keempat, peradilan tipikor. Sudah tahun 2021, tapi tindak pidana korupsi di Indonesia masih merajalela. Sadar akan hal itu, Indonesia membuat lembaga peradilan tipikor untuk mengadili masyarakat atau para pejabat yang korupsi. Peradilan ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dan yang kelima, peradilan militer. Terakhir, ada peradilan militer. Seperti namanya, peradilan ini digunakan untuk mengadili para penegak hukum yang memiliki posisi di lingkungan angkatan bersenjata atau pertahanan dan keamanan negara. Peradilan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Selanjutnya, tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana mempunyai tujuan dalam penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada sistem peradilan pidana terpadu, setiap fungsi lembaga penegak hukum selalu terkait dalam setiap penyelesaian perkara. Oleh karenanya, dalam praktek fungsi yang dimiliki masing-masing lembaga, penegakan hukum seyogyanya harus dicermati dengan memperhatikan kesinambungan proses. Dengan demikian, secara luas kegiatan sistem peradilan pidana harus didukung dan dilaksanakan oleh 4 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi pembuatan undang-undang. 2. Fungsi penerapan hukum. 3. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan. Dan yang keempat, fungsi memperbaiki terpidana. Sistem peradilan pidana yang diserap dalam KUHP diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menganut sistem campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan.
Hal demikian juga dapat dilihat dari penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Tahap penyelidikan. 2. Tahap penyidikan. 3. Tahap penuntutan. 4. Tahap pemeriksaan di sidang peradilan. 5. Tahap upaya hukum. Dan yang keenam, pelaksanaan putusan pengadilan. Subsistem dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana yang dimaksud, mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan dasar kebijakan penegakan hukum pidana material. Ketentuan mengenai proses beracananya hukum pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan KUHAP. Di samping juga terdapat hukum pidana formil, selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, dan tersebar dalam undang-undang di luar KUHAP. Dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai suatu sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia.